Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya dapat titipan via WA untuk bertanya kepada Ustadz Wahyudi. Pertanyaannya gini, Tat. Kenapa pemerintah Mesir tidak mau buka pintu Rafah bagi tim kemanusiaan yang menuju Palestina? Sementara saat eskalasi konflik Israel-Iran meningkat, Mesir justru memfasilitasi eksodus orang-orang Israel ke luar negeri. Apakah memang Mesir melihat Israel? Begitu, Tat, pertanyaannya. Ada jawaban husnudzon, ada jawaban suudzon. Nah, jawaban husnudzon, ya, jawaban husnudzon ya. Jadi ketika tidak membuka pintu Rafah itu untuk para relawan. Ini relawan ini bukan militer ya. Dia membawa bantuan masuk ke Palestina. Yang nama Israel ngebom itu nggak pandang bulu. Dia militer, dia bukan militer, habis gitu aja. Rumah sakit aja dibom, apalagi relawan yang dia membela Palestina bisa dihabisin. Maka yang pertama, demi menjaga keamanan orang-orang ini, maka tidak diperkenankan masuk. Pertama, ini husnudzon kan? Husnudzon kedua, bahwasanya keluar masuk Mesir itu aslinya perang dingin loh dengan Israel. Iya, perang dingin. Jadi terowongan bawah tanah dari Mesir ke Israel itu banyak. Untuk apa? Membantu milisi yang ada di Palestina itu lewat terowongan bawah tanah. Enggak langsung. Kalau langsung nanti berhadapan dengan Israel dan Amerika. Maka untuk menghindari itu melalui terowongan bawah tanah. Kalau dibuka otomatis kan bisa keluar masuk ya. Semakin mudah jasus mata-mata Israel Mossad keluar masuk Mesir. Ini membahayakan keamanan Mesir. Kemudian yang tadi orang Israel keluar, justru itu yang diinginkan oleh orang-orang Mesir. Gimana? Yang nama bumi Israel itu aslinya milik Palestina, bukan milik Israel. Mereka itu orang-orang Eropa, orang Amerika Yahudi, Eropa Yahudi, Rusia yang datang ke Palestina. Maka ketika mereka eksodus keluar, ya ahlan wa sahlan, ayo keluar sekalian semuanya, ayo keluar, kan gitu, dipermudah. Biar kosong sekalian Israel, kan gitu. Bukan tanah dia, silakanlah keluar ke negaranya. Sekarang udah berapa? Ratusan ribu yang keluar sudah. Nah itu. Ini kalau husnudzon, ya. Kalau suudzonnya ya memang Mesir ini kalau membela Israel tidak, jelas tidak. Mesir itu panas terus dengan Israel dari dulu, berkali-kali perang. Kecuali Yordan, kalau Yordan kelihatan membela Israel. Ya, tapi kalau Mesir, Emirat kelihatan membela Israel. Tim bantuan kemanusiaan ke Israel. Orang Israel yang luka-luka dibawa ke Emirat untuk berobat. Itu aneh itu. Kalau Mesir enggak. Jadi kalau membela Israel tidak, tapi Mesir itu lebih dominan untuk menyelamatkan keamanan dalam negeri. Karena Mesir itu punya pengalaman perang lama dengan Israel. Ketika pertama kali Israel mengumumkan kemerdekaan tahun 47, ya. Jadi negara Israel itu diumumkan tahun 47. Mesir itu termasuk yang pertama negara Arab yang perang dengan Israel tahun 48. Tapi kan yang waktu itu yang dilawan kan bukan hanya Israel, tapi kan Barat, ya, sekutu, Inggris, Prancis dan lain sebagainya bersama dengan Yahudi. Karena memang Yahudi ditanam untuk mengacaukan negara Arab, mengacaukan dunia Islam, maka ditanamlah di situ. Kalah Mesir, termasuk negara Arab. Tahun 53 perang lagi, kalah lagi. Tahun 57 perang lagi, kalah lagi. Paling parah tahun 67. Perang dengan Israel, bukan hanya kalah, wilayah Mesir dijajah oleh Israel, Sinai. Perang lagi tahun 72 dengan Israel.
Yang tahun 72 inilah kemudian Mesir bisa menang sehingga wilayah Sinai bisa bebas kembali ke Mesir. Kemudian waktu itu presidennya Sadat ya, mikir Sadat, perang terus kita kapan bangun ya, rakyat saya miskin terus kelaparan terus kita harus istirahat lah dari perang. Maka kemudian melakukan perundingan damai dengan kompensasi Sinai semuanya balik ke Mesir, dataran tinggi Golan balik ke Suriah. Kemudian solusi dua negara, yaitu negara Palestina dan Israel saling menghargai, kan begitu mestinya. Tapi kan nama Israel mana pernah ada dalam sejarah Israel kok menepati janji, nggak pernah. Dalam Al-Quran juga dari bilang begitu berkali-kali kan Bani Israel itu melanggar janji, nggak pernah itu menepati janji itu. Maka dengan perang yang berkepanjangan itu akhirnya mereka damai tahun 79. Tahun 81 Sadat yang waktu tahun 79 ke Israel ditembak oleh orang dalam, orang militer. Ini ceritanya panjang sebenarnya. Kalau mau cerita kapan-kapan kita buat tema khusus ya boleh. Tahun 81 kemudian Mubarak naik, ya Mubarak naik dan Mubarak fokus bangun, tapi dengan Israel tetap perang dingin. Jadi Mossad itu di Mesir ya tetap kadang ditangkap apa ya sampai sekarang. Maka nggak pernah kalau Mesir kok dukung Israel itu nggak pernah sama sekali. Cuman nek nonton nggak apa, iya kondisinya begitu. Kadang satu sisi ya Mesir itu dia apa ya? Kenapa kok Mesir menolak orang Palestina ditempatkan di wilayah Mesir di mana Sinai? Karena kalau orang Palestina itu ditempatkan di sana, Palestina kosong. Enak Israel kalau Palestina kosong, makin dikuasailah Palestina oleh Israel. Ya. Mesir itu pengalaman saya 26 tahun di Mesir, yang lama saya di Mesir. Itu negara yang sangat dermawan masyarakatnya, sangat pemerintahnya sama, sangat dermawan dan sangat welcome kepada negara asing yang sedang dalam konflik. Orang Palestina di Mesir banyak. Waktu Suriah konflik, puluhan ribu orang Suriah di Mesir. Sampai sekarang puluhan ribu. Orang Somal konflik, banyak orang Somal di Mesir. Sudan banyak sekali. Dan hebatnya Mesir itu orang-orang yang Suriah buka toko, buka warung, dibiarin saja, meskipun nggak berizin. Coba di sini di Indonesia ada orang asing buka usaha tanpa izin, habis. Kenapa nggak dibiarkan? Karena tahu negerinya konflik mesaki, ya. Dia kesini untuk cari hidup, biarin aja. Tahu orang mahasiswa kita buka warung, buka toko, dibiarin aja. Alasannya apa? Biarin aja mahasiswa, kan mereka juga untuk hidup mereka sendiri, toh juga untuk orang-orang Indonesia sendiri. Jadi mereka dibiarkan mencari penghidupan di Mesir, padahal tahu itu ilegal. Kenapa? Ya mesaki. Padahal orang Mesir sendiri ya butuh makan, tetapi membiarkan orang lain untuk tinggal di Mesir. Banyak jutaan orang asing yang di Mesir itu ya, bukan hanya puluhan ribu, jutaan dari Suriah, dari Irak, dari Somal, dari Sudan, di negara-negara konflik yang cari keamanan di Mesir, hidup di Mesir, dibiarkan saja oleh pemerintah Mesir dan nggak ditanya paspormu mana, tinggalnya di sini terlambat sekian tahun, kadang dibiarin aja. Itu hebatnya Mesir. Dan ngasih beasiswa ke Indonesia setiap tahun 23 miliar per tahun. Ya kalau kita pikir apa kepentingannya Mesir ngasih beasiswa 23 miliar ke Indonesia? Kepentingannya hanya satu, mereka kan di sini santri, nanti akan pulang ke Indonesia untuk berdakwah, untuk menyebarkan agama Islam. Mosok yoran mereka di sini terlunta-lunta mesake kasih. Hebat kan? Tahun krisis ekonomi 98, krisis ekonomi Indonesia. Saat kita itu, bangsa kita itu nggak sarut marut, orang kita nggak bisa ngirim duit ke mahasiswa kita yang di Mesir,
Ya nggak bisa ngirim dong, dolar yang awalnya cuma 350 menjadi 17.000. Maka pemerintah Indonesia siapkan Hercules untuk menjemput evakuasi mahasiswa kita dari Mesir. Ya. Mesir dengar, oh mahasiswa Indonesia mau dibawa pulang. Saat itu juga Menteri Wakaf, gampangnya kalau kita Kemenak lah ya, Kemenak, nulis artikel pendek di Ahram. Isi artikelnya apa? Ini Indonesia lagi krisis, mereka bangsa Muslim, mbok ya kita itu mesake lah, kita bantu minimal mahasiswa kita yang di sini, mahasiswa Indonesia yang di sini. Masa kita nggak bisa bantu sih, membiarkan mereka pulang? Masa kita tega? Hanya gitu aja. Bantuan luar biasa, kos gratis, sembako, uang tunai untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang WNI kita, mahasiswa kita yang di Mesir, sampai krisis selesai. Bayangin, apa kita pernah melakukan seperti itu? Terjadi lagi tahun 2004 ketika tsunami Aceh. Ketika dengar Aceh tsunami, langsung pemerintah masyarakat berbondong-bondong meminta data mahasiswa kita yang ada di Mesir, yang dari Aceh. Didata. Setelah didata, sembako, kos-kosan gratis, uang tunai, luar biasa. Ini Mesir. Jadi jiwa solidaritasnya itu luar biasa sebenarnya. Jiwa untuk membantu itu luar biasa sesama negara Muslim. Tapi kalau dengan Israel, mereka kepepet dengan politik, memang serba salah. Ya, jadi mau melangkah itu serba salah. Satu sisi kalau mereka itu konfrontasi langsung dengan Israel, kekuatan militernya kekuatan Israel, dan yang dihadapi bukan Israel dan Barat Amerika, maka akan babak belur, akan hancur Mesir. Dia mikirnya di situ. Militer kita belum sekuat itu, hancur kita. Kalau Iran dia sudah mempersiapkan jauh-jauh, bisa industri dalam negerinya luar biasa. Mesir ini diawasi terus oleh Barat, sehingga mau melangkah serba salah. Maka presiden yang sekarang ini termasuk agak berani. Dia pakai dua kaki. Di Timur Tengah itu masih pakai blok ya. Kalau kita nggak pakai blok, kita di Indonesia negara non blok. Secara politik iya, dan kita memang non blok, kelihatan. Di Mesir itu, di dunia Arab itu nggak begitu. Mereka butuh backingan, meskipun secara politik mereka itu negara non blok ya. Karena saat Jamal Abdel Nasser tahun 55 ke Jakarta kan, waktu Muktamar Bandung, ikut menandatangani konferensi Muktamar Bandung, mendirikan negara non blok bersama Nehru, ya, bersama Presiden India, kemudian Yugoslavia dan lain sebagainya, untuk mendirikan negara non blok. Tetapi Indonesia kelihatan non blok karena kita nggak punya kepentingan politik, kepentingan konflik, aman. Timur Tengah nggak bisa begitu, harus ngeblok. Nggak ngeblok, babak belur. Sejak waktu konflik dengan Israel tahun 48 dan seterusnya sampai tahun 78-79, Mesir itu kebloknya ke Rusia. Jadi kalau perang dengan Israel, minta senjata lihat Rusia. Maka Rusia jor-joran bantu Mesir. Maka di antara bantuan itu tahun 60-an dibantu membuat namanya Bendungan Saddul Ali Aswad. Maka waktu tahun 50-an, 60-an, 70-an itu sistem ekonomi Mesir itu sosialis. Kalau komunis tidak, komunis kan anti Tuhan ya, tapi sosialis ya, bawahnya ya. Yang itu lebih dekat ke Rusia. Kenapa begitu? Karena memang dekat-dekat ke Israel untuk ke Rusia untuk mendapatkan senjata. Maka sosialis sistemnya. Ya. Waktu itu namanya bukan Rusia tapi Uni Soviet. Tapi kemudian tahun 79, tahun 81 presidennya Ghani Mubarak berubah haluan, karena tidak ada negara komunis kok maju itu waktu itu secara ekonomi, nggak ada. Entah Vietnam, entah Korea Utara, entah Eropa Timur, entah pokoknya negara ini lah, Yaman waktu itu yang ke sana. Akhirnya berubah haluan tahun mulai 81 itu ke Amerika menjadi kapitalis, membangun, dapat negara utang, bisa bangun. Masih lumayan lah sekarang bisa bangun kapitalis. Tetapi harus pindah kaki dari yang ke Uni Soviet ke Amerika, dapat senjata juga dari Amerika.
Cuman kemudian sering diancam Amerika. Kalau begini, kalau kamu begini, termasuk nggak boleh, pastilah nggak boleh ngelawan Israel itu udah pasti. Tapi Mesir dia tetap berusaha memperkuat senjata dan sebagainya. Nah, yang sekarang itu main dua kaki, yang presiden sekarang. Makanya ketika di beberapa tahun belakangan itu kunjungan ke Cina, ke Rusia untuk apa? Menggait blok timur ini, sehingga ketika nanti di blok di embargo barat dia punya backingan. Mana itu? Rusia dan Cina. Begitu. Ngeblok harus punya pilihan. Termasuk Iran. Iran juga punya blok timur, Rusia, Cina, Korea Utara, Iran. Ini dekat sekali ke Rusia, Yaman, Lebanon, Suriah waktu itu sebelum jatuh kemarin. Jadi ini blok. Selebihnya Qatar, Saudi, Kuwait, Irak. Nah, ini blok barat ikut Amerika. Maka perang di Israel ini, ya perang itu adalah perang apa? Blok faksi barat melawan faksi timur. Seakan-akan yang perang itu Iran dan Israel, tapi Iran di belakangnya ada Rusia. Maka kemarin ketika diancam kalau sampai Amerika turut campur urusan Israel dengan ngebom instalasi nuklir Iran, maka Rusia akan maju. Kenapa? Dengan alasan karena di situ ada 200 ilmuwan Rusia. Ya kan itu. Nah, biasanya mereka yang punya blok-blok ini saling membantu terutama dari sisi senjata. Maka senjata yang punya negara blok-blok ini maju-maju. Saya punya teman di grup, dia ahli nuklir, ahli roket Indonesia, dia di LIBI. Kemudian saya tanya, ini Iran maju sekali roket-roketnya ini. Indonesia gimana? Jawabnya apa? Kita jauh. Kenapa jauh? Ya banyak persoalan. Di antaranya kalau kita sekolah ke luar negeri, itu kadang kita itu tidak diperkenankan masuk ke jurusan itu, masuk ke sana. Lagi-lagi karena kita nggak punya blok. Beda kayak Iran langsung bukan hanya sekolah ke sana, tapi pakar-pakar nuklir Rusia masuk ke Iran bantu. Dan sekarang Iran ini benteng Rusia di Timur Tengah. Setelah Suriah hancur, maka benteng satu-satunya itu Iran. Maka Rusia akan membackup apapun caranya supaya Iran tidak jatuh. Karena kalau Iran jatuh, Rusia akan terjepit dari dua kelompok. Iran terjepit, Ukraina terjepit. Karena di Ukraina di sana adalah kepentingan Amerika Serikat dan Barat. Maka jangan sampai Iran jatuh, bahaya. Jadi begitu di Arab itu konfliknya itu main blok, main faksi, ya, main faksi seperti itu. Mesir itu masuk ke sana. Sekarang mulai melipir masuk ke faksi timur, mendekati Rusia dan Cina, supaya ketika ada sesuatu yang dari barat aman. Nah, Indonesia kita di luar blok itu, maka ketika kita itu pengen cari senjata, cari apa, ya rondo angel. Tapi kalau kita ikut blok, punya risiko. Memang senjata dan sebagainya kita kuat. Risikonya kita punya musuh. Kalau ikut blok timur, musuh kita barat. Kalau kita ikut barat, musuh kita timur. Ya itu serba dilematis. Ya serba dilematis ya. Tapi sesuai dengan politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif ya, tidak ngeblok dengan namanya negara non blok ya.